Shalom, selamat pagi saudara-saudara yang Tuhan kasihi. Pada pagi hari ini, kita akan belajar firman Tuhan, namun sebelum kita memulai renungan pagi ini, mari terlebih dahulu kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa pengasih di dalam kerajaan sorga, pada pagi ini kami rindu mendengarkan firman-Mu. Biarlah kiranya firman ini bisa menjadi berkat untuk kami yang mendengarkan. Berkati kami dalam aktivitas kami hari ini, kiranya Tuhan Yesus beserta dengan kami. Berkati kami dalam setiap pergumulan kami, agar kami bisa melewatinya dengan tuntunan Roh Kudus. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami, karena kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Saudaraku, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, pastikan saudara subscribe channel ini terlebih dahulu, dan bila saudara memiliki permohonan doa, saudara bisa mengisi di kolom komentar yang sudah tersedia. Saudaraku, kehidupan ini adalah perjalanan yang penuh dengan ujian dan cobaan. Tidak ada yang terkecuali dari menghadapi tantangan dan kesulitan. Namun, sebagai orang percaya, kita diajarkan untuk memiliki sikap yang berbeda dalam menghadapi ujian dan cobaan ini. Alkitab mengatakan dalam 1 Tesalonika 5 ayat 18, "Bersyukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu." Saudaraku, bayangkan sebuah pemandangan yang indah, dengan matahari terbit yang mengembang di langit, dan warna-warni bunga yang bermekaran di sekelilingnya. Di tengah keindahan alam ini, terdapat sebatang pohon yang tegar dan kokoh. Namun, jika kita melihat lebih dekat, kita akan melihat bekas-bekas luka dan keretakan pada batang pohon tersebut. Pohon ini telah melalui banyak musim badai dan cobaan yang keras. Meskipun begitu, pohon ini tetap berdiri dengan kekuatan dan kecantikannya yang unik. Ketika kita dihadapkan pada situasi yang sulit, seringkali reaksi pertama kita adalah kebingungan, kekhawatiran, atau bahkan keluh kesah. Namun, Allah mengajak kita untuk memiliki sikap yang berbeda. Dia mengajak kita untuk bersyukur dalam segala hal. Mengapa? Karena Allah tahu bahwa dalam ujian dan cobaan, itulah kita dapat menemukan pertumbuhan spiritual, kematangan, dan pelajaran yang berharga. Saudaraku, seperti pohon dalam ilustrasi kita, setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi dapat memperkuat iman dan karakter kita. Ujian mengajarkan kita ketekunan dan keberanian. Cobaan mengajarkan kita kelembutan dan belas kasih. Dalam tekanan dan kesulitan, kita belajar untuk bergantung sepenuhnya pada Tuhan dan melepaskan kendali kepadanya. Dalam proses ini, kita akan melihat kebaikan dan kemurahan hati Allah yang tidak pernah berubah. Bersyukur dalam ujian dan cobaan, bukanlah sikap yang mudah dilakukan, tetapi ini adalah panggilan yang kita terima sebagai orang percaya. Saat kita mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan, dan mengakui bahwa Dia adalah sumber kehidupan dan kekuatan kita, maka hati kita akan terisi dengan rasa syukur yang dalam. Kita akan menyadari bahwa di tengah semua kesulitan, Allah tetap setia dan memegang kendali. Saudaraku, mungkin saat ini Anda sedang menghadapi ujian atau cobaan yang berat. Tetapi aku ingin mengingatkanmu untuk tetap bersyukur. Terimalah bahwa Allah sedang bekerja dalam hidupmu, bahkan dalam situasi yang paling sulit sekalipun. Percayalah bahwa Dia memiliki rencana yang indah, dan Tuhan akan menggunakan ujian tersebut untuk kemuliaan-Nya dan kebaikanmu sendiri. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita diajak untuk mengubah sikap kita terhadap ujian dan cobaan yang kita hadapi. Daripada merasa putus asa atau marah, kita dipanggil untuk bersyukur dalam segala hal. Bersyukur berarti mengakui bahwa Allah adalah sumber segala sesuatu dalam hidup kita,
dan bahwa Dia memiliki rencana yang lebih besar dan indah. Ketika kita bersyukur, hati kita berubah, perspektif kita diperluas, dan iman kita diperkuat. Bersyukur dalam ujian dan cobaan tidak berarti kita mengabaikan rasa sakit, kesedihan, atau ketidakpastian yang mungkin kita rasakan. Sebaliknya, itu berarti kita membawa segala sesuatu yang kita hadapi kepada Tuhan dengan kerendahan hati, memohon-Nya untuk memberikan kekuatan, penghiburan, dan hikmat yang kita butuhkan. Kita yakin bahwa Allah dapat menggunakan segala sesuatu untuk kebaikan kita, bahkan jika kita tidak dapat melihatnya pada saat itu. Dalam kesulitan, mari kita tetap berpegang pada janji-janji Allah yang tercantum dalam firman-Nya. Mari kita ingat bahwa Yesus sendiri telah mengalami penderitaan dan kesulitan di dunia ini, dan Dia adalah teladan sempurna bagaimana kita harus bersyukur dan mengandalkan Allah dalam segala hal. Melalui kasih karunia-Nya, Allah akan memberikan kekuatan kepada kita, memberikan hikmat dalam pengambilan keputusan, dan memimpin kita ke dalam kemenangan-Nya. Akhirnya, mari kita ingat bahwa ujian dan cobaan adalah bagian alami dari hidup ini. Namun, sebagai orang percaya, kita tidak perlu takut atau putus asa, karena kita memiliki Allah yang setia yang berjalan bersama kita. Jadi, mari kita hadapi setiap ujian dan cobaan dengan sikap yang bersyukur, yakin bahwa di tengah semua itu, Allah sedang bekerja untuk kemuliaan-Nya dan kebaikan kita. Jadi, marilah kita menjadi seperti pohon dalam ilustrasi kita. Meskipun penuh dengan bekas luka dan keretakan, kita tetap berdiri dengan kokoh dan tegar. Mari kita bersyukur dalam segala hal, mengandalkan Allah dalam setiap langkah kita, dan mempercayai bahwa Dia selalu bersama kita dalam setiap ujian dan cobaan yang kita hadapi. Amin. Saudaraku, demikianlah renungan firman Tuhan pada pagi ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dimanapun kita berada. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas di pagi hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, Bapa yang kami panggil dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur Tuhan atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, dan atas berkat-Mu dalam hidup kami. Dan bersyukur atas kebaikan Tuhan pada hari ini, tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Mu selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Ya Tuhan, kami mau selalu belajar, dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan, dan meneguhkan iman kami, firman-Mu yang mengubahkan hidup kami. Bapa, kami mau berjalan bersama dengan Engkau di sepanjang kehidupan kami, agar kami tidak tersesat di dalam dunia ini. Kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan kepada kami. Segala pergumulan dan persoalan hidup, kami serahkan di dalam tangan-Mu, Engkau akan menyelesaikannya bagi kami. Tuhan, hamba berdoa buat saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan, masalah kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang mereka sedang hadapi. Dan ajarlah kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, inilah yang menjadi doa kami, ampuni kami dari segala dosa-dosa kami,
agar kami layak menerima berkat-Mu, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.